Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Rikwanto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang capstone project, yaitu topik A5, dan saya dari kelompok 10. Yaitu topik A5 ini dengan tema Smart Helpdesk Chatbot untuk PT Indonesia Epson Industry. Baik, sebelumnya peran saya pada capstone ini, saya ada di UI UX dan juga front end. Oke, langsung saja ke materinya. Oke, pertama-tama kita masuk ke kasus yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi permasalahannya dari dokumen capstone tentang topik A5 ini dan juga dari pihak Epson yang telah menjawab pertanyaan lanjutan mengenai topik ini. Jadi dari kelompok kami ini mengidentifikasi 4 permasalahan. Yang pertama ini ada tingginya pertanyaan teknis berulang ke helpdesk. Lalu yang kedua ini ada dokumentasi sulit diakses dan dimanfaatkan. Lalu yang ketiga ada waktu respons teknis yang lambat. Lalu yang keempat ini ada pengetahuan teknis belum tersentralisasi. Lalu untuk dampaknya dari permasalahan ini, yang pertama itu ada beban helpdesk meningkat, lalu efisiensi operasional menurun, dan juga ketergantungan pada bantuan manual. Nah, di sini bisa dilihat alur permasalahannya, yang dimana karyawan sering menanyakan questions, lalu kebanyakan tuh questionsnya ini juga berulang. Nah, karena belum ada sistem chatbot ini, maka setiap questions itu dialihkan ke helpdesk, dan ini dapat menyebabkan helpdesk yang terlalu baik menangani pertanyaan. Nah, oleh karena itu, waktu responsnya itu juga menjadi kurang cepat karena banyakkan pertanyaan ini. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke solusinya. Jadi kelompok kami ini untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami membuat Smart Helpdesk Chatbot berbasis AI dengan metode Retrieval Augmented Generation atau RAG. Nah, untuk tujuan solusi dari ini yaitu self-service troubleshooting mandiri, yang dimana employee itu bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan mereka langsung ke chatbot. Nah, karena pertanyaan ini juga bisa ditanyakan langsung ke chatbot, tentunya di helpdesk nanti juga bakal mengurangi tiket yang ditanyakan employee karena sudah ada chatbotnya. Dan juga yang ketiga ini ada mempercepat pencarian solusi teknis. Ya, tentunya chatbot ini karena sudah dibekali dengan knowledge base tentang pengetahuan teknis yang diperlukan, maka chatbot ini juga dapat mencari dengan lebih cepat tentunya pengetahuan teknis-teknis tersebut. Kemudian di sini juga ada sentralisasi knowledge base perusahaan, yang dimana knowledge base-nya ini tersentral ke sistem chatbot ini. Nah, untuk arsitekturnya itu seperti ini. Yang pertama ini ada sistem AI knowledge base, lalu dilanjutkan ke vector database, lalu ke RAG pipeline-nya, lalu ke modelnya. Dan di sini kita menggunakan Llama 3.2 dan juga chatbot response yang nanti akan ditampilkan di interface chat. Nah, untuk pemilihan model lagi itu kita bisa memilih model open source. Di sini kita menggunakan Llama 3.2 dan juga kita menyediakan opsi untuk menggunakan model berbasis token dari OpenRouter. Jadi pengguna web ini atau administrator bisa mengganti model yang ingin digunakan tergantung kebutuhan dan juga pertimbangan lainnya. Nah, dengan pendekatan RAG ini, chatbot ini mampu memberikan jawaban akurat berbasis dokumen internal PT Indonesia Epson Industry secara real time. Oke, lanjut ke alur capstone project. Di sini ada 4 LK yang perlu dikerjakan selama 1 semester ini, yang dimana pertama ini LK1 itu bertujuan untuk menganalisis masalah dan solusi, lalu mengidentifikasi permasalahan helpdesk, lalu menganalisis akar masalah dan juga perumusan pendekatan solusi AI chatbotnya. Lalu kita masuk ke LK2, yang dimana fokusnya ini untuk menganalisis kebutuhan sistem, lalu penyusunan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagai fondasi dari pengembangan sistem chatbot ini. Lalu masuk ke LK3, yang dimana tugas saya di LK3 ini itu mendesain dan mengimplementasi front end,
lalu juga perancangan UI UX-nya, dan juga implementasi kodenya menggunakan Next.js. Dan juga ketika backend-nya itu sudah jadi, saya juga turut mengintegrasikan dengan API backend-nya serta AI engine-nya. Lalu di LK4 ini fokusnya itu ada di evaluasi, demo, dan juga refleksi dari proyek ini. Di sini kami melakukan pengujian sistem, demonstrasi hasil akhir, dan juga refleksi pembelajaran selama proyek berlangsung. Oke, lanjut. Jadi di sini pada tahap analisis awal, peran saya itu menganalisis akar masalah dari helpdesk atau topik K5 ini, dan juga penyusunan pendekatan solusi AI, dan juga analisis kebutuhan implementasi sistem. Nah, dari pendekatan ini dihasilkan identifikasi penyebab tiket yang repetitif, dan juga penentuan arah solusi AI chatbotnya itu pengen bagaimana, dan juga penyusunan kebutuhan awal sistem. Oke, lanjut. Jadi ini saya juga berkontribusi untuk menganalisis kebutuhan sistem. Yang pertama ini ada kebutuhan fungsional dan juga non fungsional ya. Yang dimana fokusnya itu pada identifikasi kebutuhan sistem secara menyeluruh. Yang dimana output utamanya itu ada login system, AI chat assistant, ticket management, knowledge base, admin dashboard, yang menjadi fondasi arsitektur sistem smart helpdesk chatbot berbasis RAG ini. Lalu kebutuhan sistem ini menjadi fondasi pengembangan seluruh proyek. Nah, untuk setiap fitur yang telah diidentifikasi itu dirancang untuk menjawab permasalahan nyata, yaitu mengurangi beban helpdesk, mempercepat respons teknis, dan juga mensentralisasi knowledge base perusahaan secara efisien dan terstruktur. Baik, selanjutnya kita masuk ke desain dan juga implementasi front-end, yang dimana peran saya itu sebagai UI UX designer dan juga front-end developer. Yang dimana salah satu tugasnya itu mendesain antarmuka sistem yang intuitif dan juga responsif, lalu implementasi front-end menggunakan Next.js dan juga TypeScript, lalu integrasi back-end API dan juga AI engine ke dalam UI halaman yang telah dibuat. Salah satu 3 halaman utamanya itu ada login page, chat interface, dan juga admin dashboard. Oke. Nah, untuk text stack-nya itu seperti ini, yang dimana saya menggunakan Next.js untuk server-side rendering dan juga routing, lalu React untuk antarmuka dinamis yang berbasis komponen, dan juga TypeScript. Ini bahasanya lebih robust dan juga maintainable daripada JavaScript. Lalu saya juga menggunakan Tailwind itu untuk styling yang konsisten. Lalu Axios itu untuk API-nya, untuk komunikasi API dengan backend. Lalu Zusten ini untuk manajemen state-nya. Lalu React Query itu untuk caching dan juga server state sinkronisasi. Oke, jadi hasil implementasinya ini semuanya itu dapat diimplementasikan, di mana ada sistem autentikasi, asisten chat AI, dan juga session management. Kemudian di bagian adminnya itu ada manajemen tiket, lalu manajemen knowledge base, dan juga dashboard untuk admin. Nah, untuk seluruh fitur utamanya itu berhasil diimplementasikan dan diintegrasikan dalam satu platform smart helpdesk chatbot AI berbasis web yang siap digunakan oleh PT Epson Indonesia. Nah, untuk sistemnya ini telah melalui serangkaian pengujian di LK4, baik secara fungsional dan juga integrasi. Nah, jadi setelah dilakukan pengujian itu dapat dipastikan kalau setiap modul itu berjalan optimal sesuai kebutuhan pengguna dan juga standar kualitas project. Nah, selanjutnya ini ada screenshotan atau demo screenshotan dari sistem chatbot yang telah kami buat. Nah, di sini ada screen untuk loginnya, yang dimana pengguna ini dapat memasukkan username dan juga passwordnya. Nah, dan jika mereka tidak memiliki username atau password, mereka dapat mendaftar dengan menekan tombol ini. Baik, selanjutnya di sini ketika user itu login dengan statusnya sebagai karyawan, user ini akan langsung dialihkan ke halaman chat. Nah, yang dimana user dapat langsung
chattingan dengan chatbotnya, kemudian dapat membuat session lagi. Lalu jika masalah mereka itu tidak dapat diselesaikan dengan chatbot ini, maka chatbot ini dapat mengajukan langsung ke membuat tiket baru yang nantinya akan di manage oleh admin. Di sini juga user dapat melihat progres tiket mereka dan juga beberapa session chat mereka, dan juga ada tombol logoutnya. Baik, selanjutnya ini ketika masuk ke melihat riwayat tiket milik pengguna, di mana dapat dilihat statusnya, ada yang sudah resolve dan juga ada yang close. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur admin, yang dimana admin itu ketika login akan dialihkan langsung ke dashboard admin, yang dimana di sini ada beberapa KPI dari sistem ini. Nah, di sini ada manajemen tiket untuk admin, di mana admin itu dapat mengelola tiket yang telah diajukan oleh pengguna. Baik, selanjutnya ini ada knowledge base, yang dimana admin itu dapat menambahkan, mengedit dan juga menghapus knowledge base yang ada. Nah, jadi chatbot ini mengambil jawaban dari yang ada di knowledge base ini, dan jika jawaban ini tidak ada di knowledge base ini, maka akan diberikan tiket yang nantinya dapat diselesaikan oleh admin. Nah, jika ingin menambah artikel lagi, maka admin dapat menambahkan di page ini. Nah, selanjutnya ini ada fitur penggantian model LLM ya, yang dimana di sini kami menyediakan dua LLM. Yang pertama ini ada lokal, kita menggunakan model Ollama, jadi ini tidak perlu token atau API dari model luar. Dan yang kedua ini ada open router, model dari open router menggunakan API. Nah, jadi perusahaan ini dapat fleksibel untuk memilih apakah ingin menggunakan model LLM, yang dimana itu modelnya itu dijalankan di servernya, ataupun menggunakan API open router, yang dimana ini menggunakan token tetapi modelnya itu berjalan di server cloud. Baik, selanjutnya adalah tantangan selama pengembangan project Capstone ini. Beberapa tantangan yang saya lalui itu ada sinkronisasi front end dan juga back endnya, karena terkadang itu dari gambaran saya ketika mengerjakan front end itu kadang-kadang data dari back endnya itu tidak ditampilkan secara baik oleh UI saya. Jadi saya harus menyesuaikan lagi front endnya agar tampilannya itu cukup bagus. Lalu sini ada integrasi AI engine ke sistem, dan juga konsistensi desain antar muka, dan juga penyesuaian kebutuhan pengguna. Nah, untuk solusi dari tantangan-tantangan ini, saya juga terus diskusi rutin dengan tim Capstone saya. Lalu dan juga kita menggunakan Git, khususnya GitHub, untuk melihat masing-masing kode. Dan juga di sini setiap fitur yang dibuat itu akan dites dan juga di QA atau dipastikan itu berjalan dengan lancar. Dan juga ini setiap ada meet atau ketemuan itu pasti kita bakal melakukan feedback agar kedepannya itu semakin baik. Baik, di sini ada masing-masing role dari tim Capstone A5 kelompok 10, di mana Mas Adrian itu sebagai PM-nya, lalu saya sebagai UI UX dan front end, lalu Mas Raski ini sebagai AI atau NLP engineer-nya, lalu Mas Ahmad Dhani ini sebagai back end dan juga database-nya, lalu Mas Kevin ini untuk pengelolaan data dan juga knowledge base, dan juga Mas Andri ini untuk testing, QA dan juga dokumentasi. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan dari proyek Capstone selama 1 semester ini tentunya yang menyangkut dengan peran saya dan juga kerjasama tim di
selama dengan kelompok 10 ini. Ini mana hard skill-nya itu ada pada bagian LK2 itu ada requirement analysis, lalu peran saya sebagai UI UX design dan juga front end development, lalu menghubungkan API ke back end dan juga penggunaan GitHub untuk repository dan juga kolaborasi kode. Nah, untuk soft skill-nya yang saya dapatkan dari project ini ya tentunya ada komunikasi antar tim dan juga problem solving, lalu pengelolaan waktu dan juga koordinasi project agar project ini tepat sasaran dan juga tepat waktu. Nah, kesimpulan dari project ini yaitu tim kami berhasil membangun smart helpdesk chatbot berbasis AI untuk PT Indonesia Airsoft Industry. Nah, kontribusi saya pada proyek ini selama 1 semester untuk mata kuliah capstone project ini yaitu ada pada analisis kebutuhan, desain UI UX dan juga pengembangan front end. Dan juga saya juga memastikan untuk semua aspek dari proyek ini itu selaras antar satu sama lain. Lalu saya juga dikarenakan proyek ini saya juga mendapatkan pengalaman dalam pengembangan sistem AI end to end. Dan juga saya juga mendapatkan pengalaman yaitu pengembangan kemampuan teknis dan juga kolaboratif selama proyek berlangsung. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai topik A5 yaitu helpdesk chatbot. Saya dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.